Kita flashback dulu ya, tepatnya sebelum kejadian Jin Woo-won diikat dan disayat jarinya oleh si botak. Tanpa basa-basi, ayo kita lanjut ke ceritanya. Malam sunyi telah menghilang dari dunia, dan dunia meyakini bahwa malam sunyi telah tiada, karena sekte surgawi utara telah tiada, ialah garda depan melawan malam sunyi. Dengan dalih malam sunyi muncul kembali, Aliansi Pusat Surgawi mengutus tentara bayaran seperti kami untuk berjaga, ucap pria yang memakai topi, dan itu semua hanyalah alasan, karena motif yang sebenarnya hanyalah untuk mengawasi seseorang. Dia belum pernah belajar bela diri di Sekte Surgawi Utara, tapi dia sudah merencanakan balas dendam, dan sebenarnya, kami adalah pengawal, karena yang kami awasi, bukan lain adalah penerus Sekte Surgawi Utara, pewaris ketua sekte sebelumnya, ialah Jin Woo-won yang berusia 16 tahun. Para pengawal sebelumnya sudah bilang, Ketua Sekte, Jin Kwan-ho, hanya mengizinkan anaknya membaca buku, dan bocah ini tidak punya ilmu bela diri. Sambil menunjuk ke arah tempat Jin Woo-won berada, Aliansi Pusat Surgawi dan 4 Besar Surgawi Utara mengambil semua hal yang berkaitan dengan bela diri. Pencarian benda-benda tersembunyi pun tidak membuahkan hasil. Setahun berlalu, bocah ini pun mulai sadar, ia perlu keterampilan hidup, ia mulai menekuni pandai besi, semata-mata agar mendapatkan penghasilan. Yang Paesan yang menjadi kapten tentara bayaran ketiga Aliansi Pusat Surgawi berkata, sulit dipercaya, penerus Sekte Surgawi Utara, ingin bekerja sebagai pandai besi, dan lebih parahnya tidak ada catatan ilmu bela diri dalam dirinya. Kalau gitu, tidak ada alasan kita di sini 3 tahun ke depan, Dan Seomu sang wakil kapten tentara bayaran ketiga Aliansi Pusat Surgawi pun merasa heran. Jin Woo-won berdiri di depan kerumunan orang, lalu dia memutar balik badannya dan berjalan sambil menggerutu. Mereka pasti pengawal baru, rasanya akan ada peristiwa menjengkelkan lagi. Ia berjalan menuju rumah 10.000 roh, dan benar seperti namanya, ada 10.000 catatan bela diri di dalamnya. 4 Besar Surgawi Utara mengambil semua yang ada. Yeon Chon-hwa, si pedang hantu kutukan, membawa apa saja tentang teknik pedang. Cho Chon-wo, si tinju iblis, membawa apapun yang terkait dengan teknik tinju. Kyung Museng, si angin topan, mengambil apapun yang berkaitan dengan teknik kaki, dan Jae Hyuk Sim, si penguasa darah besi, mengambil apapun yang berkaitan dengan teknik pemurnian ki. Kebanyakan murid Sekte Surgawi mengikuti 4 Besar Surgawi Utara, semua ikut meruntuhkan Sekte Surgawi Utara agar mendapat jabatan di daratan utama, ucap Jin Woo-won sambil meratapi nasib di bawah jendela. Lantas Jin Woo-won ketiduran, dan di dalam tidurnya dia bermimpi, bertemu dengan ayahnya, seraya berkata, Woo-won anakku, mulai sekarang kaulah ketua Sekte Surgawi Utara. Seketika Woo-won pun terbangun, dengan wajah yang sangat ketakutan. Waktu berlalu, Jin Woo-won menghampiri stok makanan yang sudah menipis, karena sudah tidak ada lagi kehidupan dalam radius 20 km dari Sekte Surgawi Utara. Waktu seperti berhenti di Sekte Surgawi Utara yang hancur lebur, seperti kondisi Jin Woo-won saat ini. Jin Woo-won berkata dalam hatinya, inilah aku sekarang, betapa menyedihkannya kau, Jin Woo-won. Aku memanjat bukan untuk mengurangi kelemahanku, aku memanjat untuk membentuk dan membulatkan tekadku. Jika aku goyah sekarang, peninggalan dan nyawa ayah akan terbuang percuma. Cerita kembali ke waktu kejadian jari Jin Woo-won disayat oleh si botak. Sang wakil kapten kecewa dengan tindakan si botak, sambil berkata, apa harus sejauh ini? Dia kan cuma bocah. Sang kapten yang gendut, kaget sembari emosi,
Mendengar perkataan Jin Muwon yang sedang menahan rasa sakit karena sayatan, Sembilan Langit, kau lupa perjanjian ayahku dengan aliansi pusat surgawi. Aku ragu kau boleh melakukan ini. Kau pikir aliansi pusat surgawi akan meninggalkan sesuatu? Mereka menggosongi tempat ini, kau akan membunuhku, dan kembali ke daratan utama. Coba saja, walaupun mereka murid 4 besar surgawi utara. Mereka dipaksa bertindak 3 tahun yang lalu, masih ada murid yang loyal kepada sekte surgawi utara. Kau pikir bisa lari dari itu? Mereka akan menyadari kasus ini, pembunuhan atau bunuh diri, dan tidak segan menghabisi nyawa kalian. Kau pikir pengawal sebelumnya bodoh? Mereka berpikir sama seperti kalian. Apa kalian tidak heran? Mereka diam saja selama 3 tahun. Kapten tentara yang gendut pun marah dan berkata, sambil tangannya mau menyabut pedang, beraninya kau menimpali. Tetapi sang wakil kapten menghadang sambil berkata, Kapten, sebaiknya kita lepaskan dia. Ada benarnya dia bicara. Kita sudah telusuri tempat ini, bukan? Tidak ada lagi artefak atau catatan bela diri di sini. Sang kapten pun segera pergi, sambil menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Jin Muwon. Jin Muwon berkata, dengan nada ejekan, biar ku perjelas, ini rumahku, kalian itu penyusup, mulai sekarang jadilah tamu yang sopan. Dengan begitu, aku ikhlaskan apa yang terjadi hari ini, tegas Jin Muwon. Sang wakil kapten meredam suasana, ayo, kawal dia baik-baik. Suasana pun menjadi tenang, kapten dan kawan-kawannya keluar dari ruangan tersebut, sementara sang wakil kapten berdiri sejenak sambil menatap kepada Jin Muwon yang sedang kesakitan. Lalu sang wakil kapten mengambil kain dan berkata, maafkan kami, pakai kain ini untuk menghentikan pendarahanmu. Jin Muwon pun mengambil kain tersebut, lalu menutup lukanya dengan kain itu. Ia meringis kesakitan sambil berkata, murid loyal sekte surgawi utara. Murid loyal, najis. Kalau mereka loyal, sudah menyelamatkanku dari neraka ini, kau pikir masih ada yang peduli dengan sekte yang runtuh? Tak ada yang peduli pada nyawaku, tidak, aku yakin, mereka ingin aku mati. Waktu berlalu, kehidupan sekte surgawi utara yang hening tidak ada seorang pun. Jin Muwon berjalan di rumah 10.000 roh, sambil berkata, semua yang ada di sini benar-benar dibawa pergi. Dan Jin Muwon pun berada di atap rumah 10.000 roh. Dia berbicara dalam hati, sebenarnya jiwa sekte surgawi utara masih hidup, dan rahasia besar sekte surgawi utara, bahkan 4 pilar surgawi utara pun tidak mengetahuinya. Catatan inti bela diri sekte surgawi utara adalah reruntuhan sekte surgawi ini.